Ya pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Anggita. Ya, Mas Ruli, kalau kita lihat ini pergerakan rupiah selama 5 bulan terakhir berada pada level tertingginya. Bagaimana posisi rupiah di perdagangan hari ini? Kalau saya melihat untuk rupiah sendiri memang untuk hari ini masih berpotensi untuk tetap menguat ya. Jadi emang kemarin posisinya sudah merupakan tertinggi ya sejak pre-pandemic level ya, sejak bulan Februari di tahun 2020 lalu ya. Jadi kalau kita melihat sampai dengan akhir tahun kita juga masih akan tetap optimis bahwa rupiah masih akan diperdagangkan di kisaran 14.100 sampai dengan 14.200. Untuk hari ini sendiri saya juga cukup optimis ya bahwa akan ada publikasi data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan September yang diperkirakan akan kembali mengalami surplus cukup besar. Jadi ini juga akan berdampak positif terhadap rupiah pada hari ini. Baik, ada sentimen positif dari perkembangan perekonomian dalam negeri ya Mas. Nah, kalau kita lihat dari sentimen luar negeri ini ada inflasi Amerika Serikat yang mencapai 5,4% secara year on year di September. Ini apakah juga berdampak besar terhadap pergerakan rupiah? Saya rasa tidak terlalu besar ya dampaknya terhadap rupiah ya. Kemarin di tengah inflasi Amerika yang masih cukup tinggi ya dalam 3 bulan terakhir ya, rupiah trennya itu masih tetap positif ya, mencatatkan level terkuat ya sebelum munculnya pandemi. Jadi memang biasanya kenaikan inflasi direspons dengan kenaikan yield US Treasury, jadi sehingga yieldnya juga berdampak kepada yield di Indonesia dan biasanya juga memang berdampak terhadap rupiah. Tapi memang dalam beberapa waktu terakhir belakangan tidak terlalu berdampak karena lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas ya, yang menyebabkan neraca perdagangan kita mengalami surplus cukup tinggi. Baik, nah kita lihat ini inflasi Amerika Serikat yang tinggi, apakah ini bisa mempercepat dilakukannya kebijakan tapering? Kemungkinan bisa berpengaruh ya, cukup banyak yang mengatakan bahwa Fed seharusnya sudah melakukan tapering beberapa bulan yang lalu ya, dan beberapa kali Powell mengatakan bahwa inflasi Amerika Serikat saat ini masih bersifat sementara, tapi sepertinya satu hal yang tidak diantisipasi oleh The Fed adalah terjadinya krisis energi yang menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan, sehingga kemungkinan inflasinya ke depan masih akan tetap lebih permanen dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya oleh The Fed ya. Sehingga dari The Fed sendiri dalam minuta FOMC meeting kemarin itu memperkirakan kemungkinan tapering akan dilakukan pertengahan November atau pertengahan Desember. Baik, Mas Ruli, hal lainnya ini yang kalau kita perhatikan arus capital inflow masih terjadi sejak pekan lalu. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan rupiah? Capital inflow cukup besar ya, dampaknya juga cukup signifikan ya terhadap pergerakan rupiah. Memang lebih banyak di pasar saham ya capital inflow-nya. Sepanjang bulan Oktober ini sendiri sudah sekitar 5,1 triliun, yaitu pun juga sudah memasukkan adanya outflow crossing dari saham Solusi Tunas Pratama, sehingga kalau mengeluarkan transaksi tersebut saya perkirakan sebenarnya sudah terjadi inflow sekitar 15 triliun di bulan ini sendiri. Jadi dampaknya juga kita korelasinya sangat positif ya terhadap rupiah. Jadi kita lihat bahwa ke depan mungkin dengan kenaikan harga-harga komoditas membuat harga-harga saham di dalam negeri cukup baik ya. Di samping itu juga kondisi ekonominya cukup baik dan pandeminya COVID-19-nya juga bisa terkendali, sehingga prospek ya keyakinan terhadap ekonomi Indonesia meningkat dan juga berpengaruh positif terhadap pergerakan rupiah. Baik, nah posisi pergerakan rupiah di pekan depan sendiri akan seperti apa atau berada di posisi berapa, Mas? Pekan depan kemungkinan masih akan tetap cenderung menguat ya, dipengaruhi oleh publikasi data ekspor impor yang akan dirilis di hari ini ya. Kemungkinan kalau kita perkirakan itu masih akan ada surplus yang sangat tinggi ya, seperti surplus di bulan Agustus ya, sekitar 4 sampai 4,5 miliar US dollar ya, dan ini mungkin juga akan tetap berdampak positif sepanjang pekan depan ya, karena kemungkinan juga di bulan Oktober itu masih akan terjadi surplus cukup tinggi ya, sejalan dengan kenaikan harga-harga komoditas yang menjadi unggulan ekspor dari Indonesia.
Baik, Mas Ruli, kita beralih ke pasar obligasi. Ini kalau kita lihat untuk pasar saham sendiri sudah mulai bullish, bagaimana dengan pergerakan pasar obligasi Indonesia? Memang kami lihat prospeknya masih cukup baik ya sebenarnya, meski sempat mengalami tekanan yang tinggi, imbal hasil sangat berkorelasi dengan perkembangan di Amerika Serikat ya, atau US Treasury dalam beberapa waktu yang lalu memang mengalami fluktuasi ya karena kecenderungan inflasi di Amerika Serikat ya. Dengan isu tapering juga ini memberi semacam tekanan juga kepada pasar obligasi. Tapi kalau kita amati dalam beberapa hari terakhir, imbal hasilnya itu kembali turun ya, meskipun masih terjadi outflow. Namun dengan kalau saya melihat dengan inflasi di Indonesia yang cukup stabil, imbal hasil yang diberikan itu cukup kompetitif ya. Karena negara-negara lain termasuk negara berkembang juga inflasinya juga cukup tinggi. Jadi dengan imbal hasil yang masih menarik ya, saya rasa besar kemungkinan ya kita cukup optimis ya bahwa akan kembali terjadi inflow di pasar obligasi, sehingga ke depan saya lihat masih ada peluang pasar obligasi juga masih akan positif ya. Namun memang resiko ke depan itu mungkin di bulan November atau bulan Desember ketika terjadi tapering dilakukan ini ya, kita harus antisipasi bahwa mungkin akan memberi risiko atau tekanan yang terhadap obligasi di dalam negeri. Baik, Mas Ruli, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, itu tadi Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto.